Halo, apa kabar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe dasar pelayanan di restoran ya. Oke, yang pertama kalau kita ngomongin tentang pelayanan ya, pelayanan itu adalah service ya, service dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah pelayanan. Apa itu service? Service itu adalah yang pertama smile, smile for everyone ya. Artinya kita harus bisa tersenyum ya, harus tersenyum kepada setiap orang ya, tersenyum kepada setiap orang. Habis itu excellent in everything we do, melakukan yang terbaik ya, maksudnya artinya excellent in everything we do adalah kita melakukan yang terbaik ya, yang terbaik kepada siapa saja ya yang kita hadapi. R, reaching out to every guest with hospitality. Nah, reaching out to every guest with hospitality ini adalah maksudnya keramah-tamahan kita ya. Setiap tamu yang kita jumpai ya, kita harus selalu bersikap ramah. Walaupun kita ada masalah di rumah, tetapi kalau sudah bertemu dengan tamu, kita harus lupakan masalah kita dan kita harus selalu melihatkan rasa senang dan ramah kita kepada tamu. Viewing every guest as a special, menunjukkan atau memandang rasa spesial terhadap setiap tamu. Nah, bagaimana caranya membuat perasaan setiap tamu itu spesial? Nah, itu tergantung kepribadian kita masing-masing ya. Selalu berbuat baik, memberikan rasa perhatian yang lebih kepada tamu ya. Seperti itu. Bagaimana caranya memberikan perhatian yang lebih kepada tamu sehingga tamu merasa spesial? Contohnya, panggil nama tamu dengan namanya atau call the guest by the name. And then inviting guest to return. Nah, angka ini ditulis inviting guest to return, artinya mengajak atau mengundang tamu untuk kembali lagi ya. Biasanya ini kita lakukan ketika tamu itu pergi meninggalkan hotel atau di airport, mungkin pas tamunya mau pergi ke negaranya. Nah, itu kita bilang semoga kita bisa bertemu lagi di pulau ini, contohnya seperti itu. Atau kalau di hotel, kita bisa bilang sampai ketemu lagi di lain waktu dan besar harapan kami agar Anda berkunjung kembali ke Bali atau ke tempat kami dan tentunya menginap lagi di hotel kami. Nah, seperti itu. Inviting ya, mengajak tamunya kembali. C. Creating a warm atmosphere. Nah, menciptakan suasana nyaman. Oke, biasanya menciptakan suasana nyaman ini adalah bagaimana cara kita berdiskusi atau bercakap-cakap sehingga tamu atau orang yang kita ajak ngobrol itu ya biar merasa tenang dan nyaman ya dan senang mendengarkan percakapan kita. E yang terakhir adalah eye contact. That's so we are, artinya tatapan mata menunjukkan siapa kita, memberikan perhatian kepada tamu ya. Kalau ngomong kita harus melihat mata orang yang kita ajak ngomong ya. Tidak boleh kita menoleh kiri kanan ya, selalu fokus sama mereka untuk memberikan perhatian kita kepada mereka ya. Nah, itu yang bisa bagikan ya untuk pengalaman tentang service ya, apa arti dan maknanya. S, smile for everyone. E, excellent. R, reaching out to every guest with hospitality. V, viewing every guest as a special. E, inviting guests to return. C, creating warm atmosphere. A contact, and that's so we are ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe dasar pelayanan di restoran ya. Tipe-tipe pelayanan di restoran ada 4. Yang pertama adalah seat service ya. Yang dimaksud seat service ini adalah service atau pelayanan diberikan atau tamu dengan cara mendudukkan tamu di kursi ya dan dihadapi dengan meja di restoran. Seperti itu seat service. Seat service ini ada 4.
Yang pertama adalah French service, kedua American service, ketiga English service, keempat Russian service. Nah, itu adalah seated service. Nanti itu kita akan bahas lebih dalam. Habis itu yang kedua ada counter service ya. Yang ketiga ada carry out service. Yang keempat adalah serve service ya. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang seat service. Apakah itu table service atau seat service? Tamu duduk di kursi di meja makan ya, dan diberikan pelayanan. Seperti itu gambaran kecilnya, tamu duduk di meja makan dan diberikan pelayanan. Kedua, makanan dan minuman disajikan dengan cara diantarkan ke meja makan. Ketiga, pelayan dilakukan oleh seorang pramusaji atau waiter. Nah, itu adalah table service ya. Pelayanan di mana tamu itu biasanya datang ke restoran, duduk di tempat duduk ya dengan meja makan dan diberikan pelayanan oleh seorang pramusaji atau waiter ya yang sering kita lihat di restoran-restoran, dan makanannya diantarkan ya dari tempat membuat makanan atau sering kita sebut dengan kitchen ya, dan dibawakan ke meja makan dan disajikan kepada tamu ya. Bisa dipahami ya, table service itu apa? Yaitu pelayanan kepada tamu ya, di mana tamunya didudukkan di sebuah meja makan ya dan diberikan pelayanan, makanan dan minuman yang disajikan oleh seorang pramusaji atau waiter. Oke, ada 4 jenis table service ya. Tadi kita sebut dengan seat service ya, sama dengan table service ya. Ada 4, yaitu French service, American service, English service, dan Russian service. Ingat, ada 4. French service, American service, English service, Russian service, atau Russian service ya. Disebut Russian service ya. Di mana keempat jenis service ini ya memiliki perbedaan dan kita akan bahas. Yang pertama adalah French service. Nah, French service ini adalah pelayanan ala Prancis ya. Prancis. Nah, pelayanan ini adalah pelayanan ala Prancis ya. Biasanya makanan yang disiapkan dari dapur ya, ditaruh di silver plate ya, dan ditaruh di atas alat pemanas yang disebut dengan recharge, yang disimpan di atas troli dengan kereta spesial ya. Ya, troli sama dengan kereta spesial yang disebut dengan guridon. Ya. Oke, dan dilayani oleh 2 orang pelayan, waiter dan asistennya. Waiter, kalau di French service namanya chef de rang. Waiter dalam French service disebut dengan chef de rang. Dan asisten waiter disebut dengan commis de rang. Oke, diingat ya. Pelayanan French service ini adalah pelayanan ala Prancis ya. Dilayani oleh 2 orang waiter. Maksud saya adalah 2 orang pelayan, satu sebagai waiter, satu sebagai asisten waiter atau pembantu waiter. Di dalam bahasa French service, waiternya adalah chef de rang dan asistennya adalah commis de rang. Dan French service table settingnya seperti ini ya. Oke, ada sebelah kiri ada butter plate dan butter knife atau butter spreader ya yang digunakan untuk menyajikan roti ya atau bread. Setelah itu ada napkin di tengah-tengahnya dan show plate. Habis itu sebelah kirinya dengan dinner fork, sebelah kanannya dengan dinner knife dan soup spoon ya. Oke, dan di atasnya ada dessert spoon dan fork, dan ada water atau wine glass ya. Oke, begitu setapan mejanya ya. Oke. Dan berikutnya ini adalah gambar ya. Gambar guridon ya, troli yang digunakan oleh seorang chef de rang atau waiter ya, di mana mereka menyiapkan makanan di depan tamu seperti itu.
Dan itu ada pen, kalian lihat, ada Richard atau kompor di sana, ya, kompor kecil. Itu biasanya digunakan flambe juga bisa di depan tamu ya ketika mereka membuat sebuah dessert yang sering kita sebut dengan banana flambe ya. Nah, itu kita akan sebagai seorang pelayan atau chef dorang, mereka akan masak di depan tamu ya, dan mereka akan memelambe pisang ya atau banana di mana ada atraksi fire-nya ya yang disebut dengan flambe seperti itu. Nah, itu akan membuat kesan yang sangat spesial bagi tamu ya. Dan makanannya akan disiapkan di dekorasi seindah mungkin oleh chef dorang atau waiter dan disajikan kepada tamu seperti itu ya. Oke, setiap makanan disiapkan dari kitchen. Ingat, setiap makanan itu ya akan disiapkan di kitchen dan dibawa oleh seorang waiter resep derang menggunakan troli. Troli ini namanya guridong, ingat. Trolinya namanya guridong. Nah, dan dibawa ke depan meja tamu ya, dan makanan itu akan dihias atau dipresentasikan oleh waiter di setiap piring dan lalu disajikan kepada tamu. Begitu. Itu service ala Prancis atau pelayanan ala Prancis. Nah, waiter atau chef dorang sudah saya jelaskan tadi bertugas menyiapkan dan mengatur makanan yang ada di guridong, menata setiap piring dengan makanan yang akan disajikan dan siap untuk disajikan kepada tamu. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Dan berikutnya asisten waiter or komis dorang bertugas membantu waiter menyajikan makanan dan membersihkan clear up makanan yang telah dinikmati tamu. Nah, itu tugas asisten atau pembantu waiter ya. Dia akan menyajikan makanan ya dari kepada tamu dan meng-clear up makanan setelah tamu itu selesai ya. Oke, mengambil minuman ya, menyajikan minuman, membantu waiter. Nah, itulah tugas asisten waiter atau komis derang ya. Dan tentunya dalam pelayanan French service ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya yaitu pertama sangat stylish dan formal ya. Kedua, tamu merasa dilayani sebagai orang penting. Pasti ya, karena waiter atau dan asisten waiter akan memberikan perhatian yang khusus kepada setiap tamu. Nah, karena tamu itu harus dilayani. Dipresentasikan makanannya di depan tamu dan disajikan langsung. Nah, pastinya membutuhkan waktu ya dan perhatian khusus dan tamu itu akan merasa sangat-sangat dilayani sebagai orang penting. Yang ketiga adalah pelayanan istimewa, pasti ya pelayanan sangat istimewa. Oke, apalagi ketika dessert ya, tamunya order banana flambe, waiter atau chef dorang akan memasak di depan meja menggunakan guridong troli itu ya, dan akan melihat ekstraksi dari waiter bagaimana caranya membuat banana flambe ya, tentunya dengan kobaran api di atas pan ya atau penggorengan kecil itu ya. Dan yang keempat adalah tamunya tidak buru-buru. Kalau tamu mendapatkan pelayanan ala French service ya, tentunya tamu adalah atau tamu itu memiliki waktu yang sangat-sangat luang untuk menikmati makanannya, pelayanan yang disajikan ya. Nah, jadi tamunya tidak terburu-buru. Nah, itu kelebihannya. Begitu juga ada kekurangan dari French service. Pertama harganya mahal pasti ya. Harganya mahal karena dengan pelayanan yang sedemikian detail ya, makanan yang berkualitas dan para pelayan yang handal, nah tentunya harga makanan itu akan mahal ya. Kedua, memerlukan lebih banyak tenaga ahli, pastinya memerlukan karena satu meja itu kalau bisa dibayangkan satu waiter melayani satu meja dengan menggunakan troli guridong harus menyiapkan makanan, menyajikan makanan ya, waiter langsung memplating ya, menghias makanan dan disajikan. Nah, itu membutuhkan tenaga yang lebih banyak ya. Jadi setiap perusahaan di ala French service ini akan menyediakan tenaga ahli
atau tenaga waiter ataupun asisten waiter yang lebih banyak. Ketiga, memerlukan ruangan yang luas karena menggunakan kereta dorong atau guridong. Ya, betul. Guridongnya itu besar ya. Jadi harus mendapatkan jalan yang luas ketika mendorong guridong. Seandainya terlalu kecil pastinya akan mepet-mepetan ya. Jadinya operasional juga kurang bagus. Jadinya memerlukan ruang yang luas ya. Dan yang keempat, kadang-kadang plan service sangat lambat. Nah, itu juga ya. Apabila mendapatkan tenaga waiter yang belum pada ahlinya, tentunya mereka akan pelan-pelan bekerja sehingga memperlambat servis ya. Itu ada beberapa kekurangan dari plan service. Berikutnya adalah American service. Ya, kadang akan membahas tentang American service. Makanan sudah disiapkan dan ditata, diatur di atas piring dari kitchen dan disajikan oleh pramusaji kepada tamu. Dan pelayanan ini sederhana serta cepat. Nah, American service ini sering sekali digunakan di hotel-hotel ya, di mana ketika seorang tamu duduk di meja makan dan waiter datang dan menulis pesanan tamu, nah pesanan ini akan dibawa langsung ke tim kitchen. Nah, tim kitchen akan memproses dan membuat makanannya sehingga makanan itu sampai jadi dan diatur di atas piring oleh tim kitchen dan tim waiter tinggal mengambil dan menyajikannya kepada tamu. Nah, itu. Oke, itu sangat simple ya atau sederhana dan pelayanannya cepat. Nah, ini ada American service, sering juga disebut dengan pre-plate service atau plate service, di mana makanan sudah disiapkan dan ditata diatur di atas piring dari kitchen dan disajikan oleh pramusaji kepada tamu dan disajikan dari sebelah kanan tamu. Oke. Oke, makanannya disajikan dari sebelah kanan tamu ya, dengan menggunakan tangan kanan. American Service, peraturan dasar American Service. Yang pertama bisa kita baca bersama-sama, semua jenis makanan disajikan dari sebelah kanan tamu menggunakan tangan kanan. Yang kedua, semua jenis minuman juga disajikan kepada tamu, disajikan dari sebelah kanan tamu ya. Piring yang kotor di clear up ya atau diangkat dari sebelah kanan tamu menggunakan tangan kanan pasti ya. Oke. American Service ini memiliki peraturan ya, setiap makanan ataupun minuman itu disajikan di sebelah kanan tamu. Oke, makanan dan minuman disajikan dengan menggunakan tangan kanan ya. Oke, tidak menggunakan tangan kiri. Dan piring yang kotor juga di clear up atau dibersihkan ya, diambil piringnya yang sudah selesai. Kamu sudah selesai makan, kita ambil piringnya dari sebelah kanan tamu. Oke, itulah American Service. Oke, sudah dua jenis table service yang saya jelaskan. Oke, nanti akan ada dua lagi, akan kita bahas di waktu berikutnya. Selamat belajar. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan terima kasih.